Yang kedua adalah dicintai oleh Rasulullah. Rasulullah SAW diutus ke dunia tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka dari itu Rasulullah akan mencintai manusia yang berakhlak baik. Selanjutnya tema kedua, yaitu tentang adab dan etika belajar dalam Islam. Bagi seorang muslim, menuntut ilmu adalah tanggung jawab, sehingga harus dipastikan kebenaran dan manfaatnya. Ilmu yang diperoleh nantinya digunakan untuk memperbaiki diri sendiri dan lingkungan sekitar. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis telah menjelaskan tugas dan tanggung jawab muslim untuk menuntut ilmu. Menurut Wakil Menteri Agama Wamenak Zainud Tauhid dalam kunjungannya ke Pondok Pesantren Darul Ma'arif Ciamis, sempat menjelaskan syarat seseorang muslim dalam menuntut ilmu. Berikut adalah 6 syarat menuntut ilmu dalam Islam. Yang pertama adalah cerdas, emosi, dan akhlak. Yang kedua adalah kemauan yang kuat. Yang ketiga adalah sabar saat menemui kesulitan dan kemudahan. Yang keempat, punya cukup bekal. Yang kelima, belajar dari guru yang kompeten. Dan yang keenam adalah waktu yang tidak kurang untuk belajar. Yang kedua adalah melakukan yang terbaik atau ihsan. Selain niat karena Allah, usaha terbaik harus dilakukan tiap muslim saat menuntut ilmu. Usaha terbaik atau ihsan akan mendapatkan hasil yang baik juga, karena Allah telah menetapkan ihsan dalam segala hal. Yang ketiga, tawakal. Setelah melakukan usaha yang terbaik, tiap manusia menyerahkan hasilnya sesuai ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sesuainya sifat tawakal. Ali Ruqayyah menjelaskan, tawakal adalah sifat penting yang memungkinkan seseorang muslim tidak mudah menyerah. Usaha dan doa hanya kepada Allah menjadi bekal penting bagi muslim dalam menuntut ilmu. Yang keempat, menghilangkan sikap dan kebiasaan buruk. Ali Ruqayyah juga menjelaskan pentingnya menghilangkan sikap dan kebiasaan buruk lewat cerita. Di sini diperuntukkan bahwa pengetahuan adalah cahaya Allah dan Allah tidak mau cahayanya menyinari dosa. Yang kelima adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7. Allah telah menjelaskan manfaat bersyukur dalam segala hal termasuk saat menuntut ilmu. Bersyukur akan membuka nikmat lain dari Allah. Yang keenam adalah selalu zikir dan mengucapkan istighfar. Zikir dan istighfar jangan sampai tidak diucapkan oleh muslim saat menuntut ilmu. Ketika menemui kesenangan atau halangan, selalu ingat Allah, maka Allah akan menghindarkan muslim dari hal buruk. Yang ketujuh adalah berdoa kepada Allah. Karena Allah menyukai hambanya yang meminta dan memohon kepadanya. Maka dari itu ketika kita sedang menuntut ilmu, hendaknya kita terus berdoa, terutama berdoa untuk dijauhkan dari rasa malas. Tema yang ketiga adalah etika berbangsa dan bernegara dalam Islam. Etika berbangsa dan bernegara dalam Islam. Secara garis besar, setidaknya ada 3 etika seorang muslim dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu menegakkan keadilan dan kebenaran, menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, dan mewujudkan kemaslahatan umat. Pertama, menegakkan keadilan dan kebenaran. Dalam kehidupan, kebenaran dan keadilan adalah sesuatu yang paling dicari oleh setiap manusia. Bahkan kehidupan manusia itu sendiri disebut sebagai proses dalam mencari keadilan dan kebenaran. Islam adalah agama yang akan selalu berpihak kepada keadilan dan kebenaran. Bahkan, menegakkan keadilan dan kebenaran adalah kewajiban bagi setiap muslim, kapan saja dan di mana saja. Karena saking pentingnya keadilan dalam kehidupan manusia, Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman agar selalu menegakkan keadilan dan kebenaran. Sebagaimana tercantum dalam Al-Quran dalam surat Al-Ma'idah ayat 8. Kedua adalah menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Secara genealogis, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari jenis yang sama, dari nenek moyang yang sama, dan dari bahan yang sama. Persamaan inilah yang menjadi dasar pentingnya menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Penegakan nilai-nilai kemanusiaan dalam Islam menjadi tujuan diturunkannya syariat yang mencakup 5 hal, yaitu hak beragama, hak hidup, hak intelektual, hak kekayaan, dan hak keturunan. Secara sosiologis, ajaran Islam akan mengerucut pada 5 hal tersebut, karena 5 hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat primer dan utama dalam kehidupan manusia.
Dengan demikian, seseorang muslim berkewajiban menegakkan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga terwujudnya cita-cita bangsa yang adil, sejahtera, dan makmur. Etika atau akhlak berbangsa dan bernegara dalam Islam dapat diwujudkan dengan menegakkan keadilan dan kebenaran. Sebagai umat Islam, harus bisa memaknai suatu kebenaran, keadilan yang tentram menjadi pedoman hidup. Tema yang keempat adalah pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam. Musyawarah berasal dari kata syawarah, yaitu berasal dari bahasa Arab, yang berarti berunding, urun rembuk, atau mengatakan dan mengajukan sesuatu. Istilah-istilah lain dalam tata negara Indonesia dan kehidupan modern tentang musyawarah dikenal dengan istilah atau sebutan syuro, rembuk desa, kerapatan nagari, bahkan demokrasi. Musyawarah ini sendiri artinya adalah pembahasan sesuatu masalah secara bersama-sama dengan tujuan mencapai suatu keputusan yang dapat menyelesaikan masalah tersebut. Musyawarah dilakukan agar tercapai mufakat. Prinsip dari kegiatan musyawarah merupakan bagian dari sistem demokrasi yang sering dikaitkan dengan ilmu politik. Contoh musyawarah adalah pembagian tugas berbersih rumah, musyawarah menentukan tempat rekreasi, musyawarah menentukan ketua OSIS, ketua kelas, pembagian jadwal piket, dan lain sebagainya. Bagaimana demokrasi dalam pandangan Islam? Hukum demokrasi dalam Islam digunakan untuk mencapai kemajuan kemaslahatan bersama. Berkaitan dengan sistem kepemerintahan dalam bernegara, Islam memperjuangkan kesetaraan. Kaidah-kaidah kepemerintahan dalam Islam menekankan prinsip kesetaraan. Pentingnya demokrasi dalam Islam adalah untuk menentukan perkara sesuai dengan syariat yang paling menguntungkan bagi rakyat. Dengan penerapan syariat, maka hukum-hukum batil warisan negara barat akan hilang dengan sendirinya. Demokrasi di Indonesia ini sebagian sudah sesuai dengan demokrasi Islam. Etika berdemokrasi dalam Islam harus dilandasi dengan prinsip. Prinsip demokrasi dalam Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, musyawarah atau asyura. Prinsip ini menjelaskan cara pengambilan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama dengan mengutamakan kepentingan umum daripada pribadi atau golongan. Asyura dijelaskan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 159 dan Quran Surat Asyura ayat 38. Yang kedua, adil atau al-adalah. Artinya adalah penegakan hukum di berbagai sektor kehidupan, sehingga berjalan adil dan bijaksana bagi semua orang. Quran yang menjelaskan prinsip ini adalah Quran Surat Al-Maidah ayat 8 dan Quran Surat Asyura ayat 15. Yang ketiga adalah memenuhi kepercayaan atau al-amanah. Setiap orang yang terlibat dalam demokrasi wajib menjaga amanah yang dititipkan saat musyawarah. Prinsip amanah tersebut terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58. Yang keempat adalah tanggung jawab atau al-masuliyah. Setiap muslim wajib menyadari jabatan dan kekuasaan adalah amanah yang harus dilaksanakan. Mereka yang dititipi amanah wajib bertanggung jawab di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW telah mengingatkan prinsip tanggung jawab dalam hadisnya. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima adalah kebebasan atau al-huriyah. Bagi seorang muslim, kebebasan wajib diterapkan selaras dengan tanggung jawab. Jangan sampai kebebasan dilakukan tanpa kendali hingga merugikan lingkungan sekitar. Ayat yang menjelaskan prinsip ini adalah Quran Surat Ali Imran ayat 104. Dengan penjelasan ini sesungguhnya Islam dan demokrasi bisa berjalan beriringan meski beda secara empiri. Islam adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan demokrasi adalah hasil pemikiran manusia. Tapi prinsip-prinsip di atas bisa menjadikan demokrasi dalam Islam berjalan dengan baik apabila diterapkan oleh manusia. Demikian materi-materi dari tema-tema yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.